Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara sharing internet ke banyak pengguna sekaligus. Jadi, cara ini bisa kita gunakan untuk modem WiFi ataupun router yang memiliki keterbatasan pada jumlah pengguna untuk sharing internet. Jadi, kalau di modem itu kan biasanya ada yang cuma bisa terhubung ke 5 pengguna, ada yang terhubung ke 8 pengguna, ada yang bisa terhubung ke 15 pengguna, dan ada yang 32. Nah, untuk mengatasi batasan dari pengguna tersebut, kita harus menggunakan sebuah software. Saya bagikan tutorial ini karena memang ada dari beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Bang, gimana sih caranya supaya penggunanya itu semakin banyak gitu? Nah, untuk itu kalian harus nonton nih. Nah, yang pertama-tama kalian harus cek dulu di kolom deskripsi karena di situ saya ada masukkan link buat download aplikasinya. Nanti link itu akan terbuka seperti ini ya. Jadi yang kita gunakan adalah software My Public Wi-Fi versi 19. Jadi fungsi software ini sangat banyak ya. Nah, salah satunya adalah untuk sharing internet dari misalnya dari Wi-Fi public, dari router ataupun dari kafe-kafe. Misalnya nih, kalian punya satu password kafe ini kan. Itu kan biasanya digunakan hanya untuk satu perangkat doang. Nah, sedangkan misalnya yang kalian bawa itu ada HP, ada laptop, ataupun teman kalian pengen koneksi juga, cuman masalahnya ya passwordnya cuman buat satu perangkat doang. Oleh sebab itu, kalian bisa menggunakan software ini sebagai perantara ataupun sebagai solusi supaya dengan satu password itu kita bisa menggunakannya untuk banyak perangkat sekaligus. Jadi ini dia salah satu fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk repeater ataupun memperluas jaringan. Seandainya nih kalian punya router ataupun modem WiFi di rumah, kemudian perangkat tersebut hanya bisa terhubung sekitar 30 meter gitu kan. Nah, sedangkan rumah kalian itu lebih luas daripada itu, ataupun ada sebagian sudut rumah yang tidak mendapatkan jaringan tersebut. Nah, dengan software ini, jika kalian install di laptop ataupun di komputer kalian, dia bisa memperluas jaringan. Anggap saja seperti ini. Ini misalnya modemnya nih. Nah, di sini laptop kita ataupun laptop yang udah diinstal dengan software ini, dan posisinya itu berada pada ujung jaringan yang bisa tertangkap. Artinya misalnya modemnya hanya bisa 30 meter, berarti kita letakkan tuh pasti 30 meter. Jadi nanti perangkat yang berada di 40 meter misalnya, itu bisa tetap menggunakan jaringan tersebut karena adanya software ini. Jadi dia bisa memperpanjang jangkauan sebuah jaringan akibat kita menggunakan software ini. Kemudian satu lagi fungsinya yaitu untuk berbagi file ke banyak perangkat tanpa harus menggunakan kabel data. Nah, biasanya hal ini digunakan di kantor-kantor. Jadi kalau misalnya kita di kantor, itu kalau misalnya untuk berbagi file, kirim data ke laptop satu atau ke komputer satu dengan yang lain, itu tidak perlu lagi menggunakan kabel-kabel yang super ribet gitu kan. Nah, dengan software ini kita bisa mengatasinya. Ya, dengan cara ya kita install software ini di satu komputer, nanti komputer yang lain akan kita hubungkan, lalu kita aktifkan home group namanya. Jadi dengan home group itu kita bisa berbagi file segampang kayak kita mindahin file itu dari folder ke folder gitu doang. Dan banyak sekali sih fiturnya. Yang ini kita bisa baca di sini, yaitu di sini. Nah, salah satunya lagi itu bisa memblokir pengguna dari situs tertentu. Misalnya ada yang terhubung ke perangkat kita bisa blokir, misalnya dia tuh tidak bisa buka Facebook, bisa buka Twitter, buka YouTube, itu kita bisa blokir situs-situs tertentu. Kemudian kecepatan dia upload dan download pun kita bisa atasi dengan software ini. Jadi misalnya kita nih pengen download lebih cepat, otomatis pengguna lain kita bisa turunkan tuh kecepatan mereka agar tidak memakai bandwidth ya yang banyak daripada kita. Kemudian bisa juga untuk memblokir iklan dan memproteksi privasi dari data pengguna, dan bisa dijalankan tanpa jaringan internet karena fungsinya sendiri yaitu membuat WiFi point ya. Jadi dia punya WiFi sendiri gitu dan mendukung 10 bahasa. Kemudian yang paling penting adalah kita download aplikasi ini dulu ya. Nah, cara downloadnya kalian bisa pilih di sini. Dua tombol ini saya biasanya menggunakan download via Mediafire ya. Nah, di sini ada loading, kemudian muncul tombol download. Klik saja tombolnya. Kita klik saja download yang warna hijau ya. Kalau udah, nanti akan masuk ke folder kalian seperti ini bentuknya. Dia masih dalam bentuk file zip ya. Bentar. Kita tutup aja deh kayaknya ini biar lebih cepat. Kemudian file zip ini kita ekstrak dulu.
Saya biasanya menggunakan extract here, klik kanan lalu extract here, atau bisa juga klik extract file. Nanti akan muncul dua file seperti ini, dan yang kita klik ada yang ini, my public wifi. Klik 2 kali. Lalu bahasanya di sini kita pilih English saja ataupun bahasa Inggris, kemudian next lagi. Oke, yes ya, kemudian next. Kalau ini terserah mau dicentang atau enggak. Kalau misalnya mau dicentang ya nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul di tampilan desktop kalian paling depan. Kita tunggu. Oke, sekarang ada tampilan seperti ini dan kita harus tekan finish ya. Tekan saja finish, nanti akan di restart komputernya ataupun laptopnya. Oke, tekan finish. Oke, setelah di restart tadi kita sudah masuk lagi ke tampilan awal dari laptop ataupun komputer yang kita miliki. Kemudian di sini sudah muncul aplikasi My Public Wi-Fi. Apabila tidak muncul di sini, kalian bisa cari di tombol start ya. Nih, ada nih. Atau enggak, kalau misalnya nggak ada di sini, kalian bisa cari aja di sini tulis My Public Wi-Fi seperti ini. Lalu klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Nanti kita akan coba mengatur nama, kemudian password, dan melihat apa saja fitur yang ada di dalamnya. Namun di sini saya menggunakan My Public Wi-Fi yang bukan versi 19 ya. Untuk versi terbarunya itu dia lebih lengkap ya fiturnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Sedangkan untuk versi yang lama ini fiturnya agak terbatas. Jadi ya kalau kalian sudah pakai Windows 10, kalian bisa merasakan fitur-fitur yang banyak tadi. Sedangkan untuk yang masih Windows 7 ya kalian hanya memiliki fitur kayak buat sharing internet, kemudian sharing file, kemudian di sini bisa cek siapa saja terhubung, kemudian membatasi file sharing ataupun supaya tidak bisa sharing file. Kemudian di sini untuk auto start, kalau misalnya kalian buka PC ataupun laptop kalian, dia langsung bisa terbuka sendiri ataupun aktif sendirinya. Sedangkan untuk fitur yang block apa segala macam tadi tidak dimiliki pada versi sebelumnya. Untuk menikmati versi yang terbaru itu yang versi 19 kalian harus menggunakan Windows 10. Nah, di sini saya ingin mengajarkan cara membuat namanya. Sebenarnya sih gampang ya kalau misalnya kalian itu senang bikin kayak gini. Cara buat namanya kalian klik saja di sini automatic hotspot configuration, kemudian untuk nama wifi-nya kita buat sendiri. Misalnya di sini Saifullah, kita tulis Saifullah TV seperti ini ya. Kemudian network key-nya kita di sini tulis saja apa ya? QWERTY deh. QWERTY QWERTY UI. Oke, seperti ini. Lalu ini dibiarkan saja secara default, biarkan saja ini enable internet sharing. Oke. Jadi kita tekan setup dan start hotspot. Nanti kalau misalnya udah selesai ini kan masih konfigurasi, kita tunggu dulu. Nanti kalau udah muncul tulisan warna hitam jelas, berarti sudah bisa digunakan. Jadi segala perangkat yang ada di dekat laptop ini bisa terhubung ke laptop ini ketika dia sudah mengetahui passwordnya ya, dan bisa berbagi file kalau misalnya kita izinkan. Kemudian dan menikmati semua fitur tadi. Nah, ini sudah ada muncul stop hotspot seperti ini berarti sudah terhubung. Mari kita cek di handphone dulu. Saya coba cek dulu ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, seandainya laptop kita ini terhubung ke salah satu jaringan wifi, nah jaringan wifi itu bisa digunakan di perangkat lain yang terhubung ke laptop ini. Jadi dia ibaratnya perantara gitu. Kita coba cek di handphone dulu. Kita ubah jaringan dulu ke ini ada nih satu wifi Saifullah TV, kemudian kita hubungkan. Kita coba hubungkan dulu. Bentar, berarti pernah kita lupakan dulu. Berarti saya pernah dulu buat nama wifi pakai Saifullah TV. Nah, ini kita hubungkan pakai password yang tadi kita buat dan join. Connecting, masih menunggu nih. Kita coba bentar. Sayangnya saya tidak menginstal Windows 10 ya, karena spek laptopnya kurang memadai, jadi saya pakai Windows 7 biar lebih cepat. Nah, ini sudah connected, berarti sudah terhubung nih. Dan kita lihat tadi statusnya gimana. Kita lihat di sini status connected ataupun terhubung, kemudian sinyalnya ini excellent karena benar-benar dekat dengan laptopnya. Kemudian untuk connection speed, kecepatannya itu 72 Mbps dan seperti itu. Oke, sekarang kita coba buka salah satu situs di Google. Kita buka alamat kita aja deh, bisa nggak sih? Nah, ini bisa internetan atau bisa buka YouTube juga nih. Kita coba ya. Kita coba salah satunya nih, bisa nggak? Nah, bisa juga. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan kalian yang menanyakan bagaimana cara sharing internet ataupun cara memperluas atau cara mengakali batasan yang terdapat pada modem WiFi ataupun router tertentu yang tidak memungkinkan untuk terhubung ke banyak perangkat sekaligus. Dan sekaligus saya memberikan cara bagaimana supaya kita bisa sharing internet ke banyak pengguna yang misalnya kita hanya memiliki satu password
internet saja, gitulah, seperti itu. Mudah-mudahan video ini jelas. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu cek kolom deskripsi, karena selalu saya cantumkan beberapa informasi di dalam kolom deskripsi yang mungkin saya lupa jelaskan pada saat pembuatan video. Nah, oh iya, ini nih, untuk perangkat yang terhubung kalian bisa cek pada bagian klien ya. Ini terhubung satu. Kalau misalnya kita hubungkan lagi perangkatnya, nanti akan muncul di sini seperti itu ya. Ya udah, sekian dulu. Tunggu. Kita cek dulu yang versi 19 ya. Ntar kita cek dulu yang versi 19 seperti apa sih tampilannya. Ini kita uninstall dulu. Ntar kita uninstall dulu. Kita mau ngecek versi 19 itu bentuknya seperti apa, apakah benar-benar lebih lengkap atau bagaimana. Kita ini uninstall dulu. Nah, ini versi 5.1 ya kalau yang untuk Windows 7. Kalau Windows 10 itu kalian bisa pakai yang versi 19. Ntar kita install dulu, nanti kita install lagi software yang versi 19 dan kita lihat perbedaannya. Kalau yang tadi kan itu simple banget ya tampilannya, sedangkan yang versi 19 itu dia lebih lengkap lah. Pokoknya yang sesuai yang ada di deskripsi yang sudah saya kasihkan linknya tadi. Oke, ini kita langsung skip ke bagian versi 19 saja. Oke, kita sudah masuk ke versi yang 19. Nah, versi ini hanya bisa digunakan pada Windows 10 ya. Kalau Windows 7 ini dia tidak bisa menggunakannya, karena kalau misalnya kita pencet setup and start hotspot ini, dia tidak bakalan bisa terhubung. Namun kita tetap bisa mengecek fitur-fitur yang ada di dalam sini ya, karena ini cuma buat contoh kalian aja perbedaan antara versi yang sebelumnya dan versi yang terbaru ini. Nah, untuk yang versi ini kita lihat di bagian bawah ini terdapat keterangan ya, yaitu connected device ataupun ada berapa perangkat sih yang terhubung gitu. Terus SSID-nya, key-nya, IP address-nya, kemudian di klien juga terdapat pada versi sebelumnya. Sedangkan untuk versi pada menu manajemen dia lebih banyak nih, seperti yang sesuai saya jelaskan tadi, yaitu di sini ada untuk auto start, kemudian di sini ada blok file sharing, ada untuk blok iklan, ada untuk blok semua sosial media, kemudian ada juga untuk blok local network access, ada juga blok internet access, ada blok ini protokol. Dan ini bisa kita cek URL login, jadi kita bisa cek orang yang terhubung ke kita itu dia sedang akses situs apa aja gitu. Kemudian di sini ada download speednya, bisa kita batasi berapa Mbps untuk setiap yang masuk ke perangkat kita, seperti itu. Untuk kalau sudah dicentang-centang yang kita inginkan, tinggal tekan apply aja ya. Nah, sekian aja deh, kayaknya udah cukup jelas lah menurut saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.